Oke, salam jumpa lagi dengan saya di Mabal. Baik, saat ini saya sudah berada di alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. Di samping saya ini Jalan Kejaksan. Saya sudah sampai akhirnya di Jalan Kejaksan. Buat teman-teman semuanya yang sebelumnya sudah melihat video situs Plangon, maka ini adalah lanjutan videonya yang kita akan menjelajahi atau kita akan mendatangi peninggalan atau masjid-masjid Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Oke, kita langsung aja lanjut ke masjid Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Dibangun dengan gaya bangunan yang unik dan unsur candi dihadirkan di sini. Salah satunya gapura ini nih guys. Dibangun seperti Candi Bentar. Dan Candi Bentar ini secara filosofi adalah batas antara ruang suci dan tidak suci. Maka setelah kita melewati Candi Bentar ini, kita berada di areal suci. Yang artinya dengan adanya gapura Candi Bentar ini, semoga kota Cirebon bisa menjadi lebih bersih dan lebih baik lagi. Wah, sangat dalam sekali ya guys filosofinya. Dengan desain yang antik ini, alun-alun Kejaksan yang luasnya sekitar 1 hektar ini menjadi sangat indah. Apalagi persis di sebelahnya terdapat Masjid Agung Cirebon yang cukup bersejarah. Oke, alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ini saya sedang berada di Jalan Kejaksan ya. Ini tajuknya, tajuk Pangeran Kejaksan. Saya udah ketemu tajuknya. Dan jalan ini juga Jalan Kejaksan. Yuk kita masuk aja ke dalam untuk melihat bagaimana masjid peninggalan Pangeran Kejaksan. Ini adalah tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Berada di sebuah gang Pangeran Kejaksan, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Sebelumnya nama masjid ini adalah Masjid Muhajirin yang tercatat terbangun tahun 1480 Masehi dan sudah menjadi cagar budaya yang ada di Kota Cirebon. Baik, inilah masjidnya atau tajuk dari Pangeran Kejaksan. Seperti inilah bentuk masjidnya. Di sini juga jelas tulisannya tajuk Agung Pangeran Kejaksan yang ada di daerah Jalan Kejaksan, Kota Cirebon. Yuk, coba saya masuk ke dalam ya. Masjid ini dibangun oleh kakak ipar dari Sunan Gunung Jati guys, atau Syekh Syarif Hidayatullah. Kakak ipar beliau bernama Pangeran Kejaksan atau Syarif Abdurrahim. Masjid ini juga satu zaman dengan Masjid Merah Panjunan dan juga Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini merupakan peninggalan dari Syekh Abdurrahim atau Pangeran Kejaksan. Namun masjid ini masih sangat terawat hingga kini. Beberapa benda pun masih terlihat asli dari awal pembangunan masjid ini didirikan, seperti tiang-tiang penopang atau saka, mimbar, memolo, sumur, kolah atau bak, dan juga hiasan piring perpaduan Tiongkok dan Arab yang masih berasal dari awal pembangunan dan tidak dirombak. Hanya saja bata yang asli sudah ditembok nih. Sebagian besar ruang ibadah utama ditopang dengan 4 saka guru utama dan 12 saka penunjang yang terbuat dari kayu berusia ratusan tahun. Tajuk ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk Kejaksan, sehingga terlihat sempit dan sulit untuk kendaraan parkir. Namun, estetika kuno masjid ini masih terlihat dan sangat menarik.
Sobat Mabal, setelah tadi kita mengunjungi Masjid Peninggalan Pangeran Kejaksan, saat ini kita sedang menuju ke Masjid Peninggalan Pangeran Panjunan. Wah, bahaya sekali kalau melihat batu begini dipinggirin ya kawan. Jangan sampai terulang kedua kalinya. Setelah tadi kita berjalan dan mengunjungi Masjid Peninggalan Pangeran Kejaksan, sekarang saya sedang berjalan di Jalan Panjunan. Ini tepatnya Jalan Panjunan. Saya menuju ke Masjid Merah Panjunan atau Masjid Peninggalan atau yang dirawat oleh Pangeran Panjunan. Nah, saat ini saya sedang berjalan menuju Masjid Merah Panjunan. Yuk kita jalan menuju ke Masjid Merah Panjunan. Akhirnya sampai juga saya di masjid ini, Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan ini konon ceritanya dulunya masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati, lalu dirawat oleh Pangeran Panjunan. Ini masjidnya bentuknya benar-benar unik banget, model tekstur bangunan zaman dulu. Yuk kita ke dalam. Masjid Merah Panjunan berawal dari kisah Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman yang ingin berdakwah di wilayah Cirebon pada abad ke-15, yang pada saat itu kepemerintahan dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, yang dimana beliau memberikan izin atau arahan kepada Pangeran Panjunan untuk berdakwah dan bermukim di wilayah Panjunan. Dan akhirnya Panjunan pun dibuat ramai oleh Syekh Abdurrahman yang hingga kini beliau dijuluki oleh masyarakat dengan nama Pangeran Panjunan. Menurut sejarah, pembangunan masjid ini adalah bentuk kerjasama antara Pangeran Panjunan dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Yang akhirnya masjid ini pun dirawat oleh Pangeran Panjunan. Jumlah tiang di dalam masjid sebanyak 17 buah guys. Yang artinya jumlah tiang tersebut memaknai jumlah sholat 5 waktu. Beberapa pintu untuk masuk ke dalam masjid berukuran kecil, dan setiap orang yang ingin masuk untuk sholat di Masjid Merah Panjunan ini harus menunduk, menandakan sifat rendah hati dan harus selalu menunduk saat akan menghadap Allah. Baik, alhamdulillah saya sudah berada di dalam Masjid Merah Panjunan. Masjid ini unik, bentuk batanya pun memang bata zaman dulu, sepertinya tidak dirubah 100% atau tidak banyak dirubah sampai saat ini. Dan ini yang paling saya suka, yang paling saya bikin tertarik. Masjid zaman dulu itu pintunya tidak ada yang besar ya, pintunya tidak ada yang tinggi. Menurut sejarah katanya pintu pendek ini supaya filosofinya adalah manusia tuh untuk supaya rendah diri. Jadi makanya pintunya pendek-pendek, masuknya pun dengan agak nunduk ya. Itu mungkin filosofinya kata orang zaman dulu. Ini yang bikin saya suka dan tertarik. Yuk, saya coba masuk ke dalam ya. Gaya bangunan Masjid Panjunan Cirebon merupakan perpaduan antara gaya Arab dan Cina. Bagian depan menyerupai kelenteng, sedangkan bagian di dalamnya gaya Arab, melambangkan dari Cina Putri Ongtin yang merupakan istri Sunan Gunung Jati Cirebon. Filosofinya, antara kedua bangsa yang membangun Cirebon berjalan beriringan, ditandai juga dengan bangunan tembok masjid yang terdapat piring-piringan dari Cina yang usianya sudah mencapai sekitar 700 tahun. Wah, lama juga ya guys. Pada masa Sunan Gunung Jati, surau atau masjid ini kerap digunakan untuk pengajian dan musyawarah para wali. Baik, Sobat Mabal, Indonesia penuh dengan budaya, penuh dengan sejarah. Dan sejarah Indonesia tidak terlepas dari ulama-ulama besar
yang mensyiarkan agama Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, oke, sampai di sini jumpa kita. Pantengin terus Mabal dan jangan lupa dan tulis komentar, kritik dan saran dan referensi lokasi yang memang unik boleh di komentar, dan jangan lupa terus pantengin Mabal. Oke, sampai jumpa di Mabal berikutnya.